Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan reporter VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, bagaimana situasi di Washington DC saat ini? Ya, Zila dan pemirsa iNews, saat ini jam di Washington DC atau di daerah DMV area, daerah Washington DC, Virginia, dan Maryland, ini sudah sekitar pukul 9.30, jadi keadaan sudah berangsur tenang kembali. Dari kemarin malam memang sempat ricuh dan sempat ada beberapa titik pembakaran atau terbakar yang diakibatkan oleh massa yang turun ke jalanan dan demonstrasi yang berakhir ricuh. Beberapa demonstran juga sempat berseteru dengan pas pampres atau Secret Service di daerah sekitar Gedung Putih ketika mereka melakukan aksi dan berakhir pada kericuhan di daerah tersebut. Namun saat ini keadaan sudah kembali normal. Memang beberapa toko tadi sempat terlihat di daerah downtown atau pusat kota Washington DC itu mengalami kaca yang pecah karena dilempar oleh para perusuh. Selain itu juga ada beberapa toko yang dijarah oleh para perusuh. Saat ini keadaan sudah masih tenang, kembali normal, namun Washington DC sendiri juga sudah mengaktifkan garda nasionalnya untuk diturunkan jika memang dibutuhkan untuk mengantisipasi perusuh atau keadaan yang tereskalasi dari demonstrasi protes terhadap ketidakadilan bagi George Floyd. Zila. Lalu apakah ada tambahan tuntutan dari pengunjuk rasa? Bisa diulang pertanyaannya? Lalu apakah Virginia, apakah ada tambahan tuntutan dari pengunjuk rasa mengingat demonstrasi ini terus berlangsung dan meluas? Sampai saat ini memang ini adalah isu yang terus berulang ya, dan ini isu kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat adalah isu yang klasik dan sering berulang karena memang ada isu rasial yang mendarah daging di Amerika Serikat. Namun tuntutannya masih sama, Black Lives Matter, dengan menggaungkan terus-menerus frase seperti I can't breathe karena memang banyak warga Amerika Serikat keturunan Afrika yang mengalami kekerasan dari polisi dan mereka kebanyakan itu kesulitan untuk bernafas ketika ditahan oleh aparat keamanan. Ini yang menjadi tuntutan utama dari warga yang berdemonstrasi di jalanan. Jika terlihat ada kericuhan atau penjarahan, masih banyak aparat pemerintah masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk melihat apakah ada oknum yang menunggangi aksi demonstran sehingga terjadi kericuhan, penjarahan, dan gedung-gedung federal yang dibakar. Zila. Baik, Virginia, apakah sudah ada langkah atau tindakan bagi para demonstran yang berbuat anarki begitu? Di kota New York kemarin sekitar 100-an orang ditangkap oleh aparat keamanan karena demonstran itu berakhir ricuh, beberapa menghalangi mobil polisi yang ingin berjalan dan ada juga video yang menunjukkan bahwa mobil polisi itu menabrak mereka. Di Los Angeles misalnya pada hari Jumat sebelumnya ada 530 orang yang ditangkap dan diproses di kantor polisi untuk ditanyai soal kericuhan atau demonstrasi yang berakhir ricuh itu. Namun sampai saat ini investigasi masih terus berlanjut. Beberapa pimpinan kota seperti wali kota Jacob Frey dari Minneapolis tempat George Floyd meninggal sempat menyatakan bahwa jangan sampai aksi ini ditunggangi oleh kelompok supremasi kulit putih, lalu kelompok organisasi kejahatan seperti itu, sehingga masih belum ada tindakan lebih lanjut, namun mereka sangat berhati-hati agar warga yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi bisa menyampaikan aspirasinya dan bisa menyampaikan kemarahannya, terutama dalam isu-isu
kerisauan rasial yang ada di Amerika Serikat. Zila. Baik, lalu Virginia, sudahkah ada informasi terkait adanya perluasan wilayah demonstrasi dan di mana saja? Saat ini sampai kemarin malam sekitar 75 kota besar di Amerika Serikat terjadi demonstrasi di sekitar 75 kota besar di Amerika Serikat. Data terakhir yang saya dapatkan ada 4 orang yang meninggal akibat kericuhan ini. Bisa saja terkena tembakan dari aparat polisi atau juga terkena tembakan peluru nyasar dari beberapa orang yang membawa senjata berapi di kerumunan massa itu. Masih belum diketahui apakah akan ada demonstrasi lanjutan setelah ini, namun menilik dari beberapa pimpinan kota dan pimpinan negara bagian yang mengeluarkan jam malam mulai pukul 8 malam hingga jam 6.30 pagi, kemungkinan ini untuk mengantisipasi kemungkinan akan adanya demonstrasi lanjutan di di kota-kota tersebut.